Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sebelum kita mempelajari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam, sebaiknya kita mengetahui dulu tujuan dari pembelajaran ini. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama adalah kalian harus mampu menyimak kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan perilaku terpuji Nabi Zulkifli alaihissalam. Yang ketiga, kalian harus mampu menjelaskan cara meneladani Nabi Zulkifli alaihissalam. Dan yang keempat, kalian harus mampu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, Nabi Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Nama aslinya adalah Bashar. Beliau hidup pada masa Raja Ilyasa. Suatu hari, Raja Ilyasa mengadakan sebuah sayembara. Beliau mengadakan pengumuman bahwa barang siapa yang sanggup beribadah pada malam hari, kemudian berpuasa di siang hari dan tidak mudah marah, maka dia akan diangkat menjadi seorang raja untuk menggantikan Raja Ilyasa. Nah, anak-anak, di antara penduduk tidak ada seorang pun yang menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh raja. Dan ada seorang anak yang menyanggupi syarat-syarat tersebut, dan dia adalah Bashar atau Nabi Zulkifli. Nah, akhirnya Nabi Zulkifli mulai menjalankan tugasnya, yaitu dia berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah. Namun ada seorang iblis yang menjelma menjadi seorang kakek tua yang kemudian mengganggu Nabi Zulkifli agar Nabi Zulkifli marah. Setiap Nabi Zulkifli akan istirahat siang, si iblis itu datang menemui Nabi Zulkifli dan mengadukan masalahnya. Sampai suatu ketika Nabi Zulkifli menyuruh kepada keluarganya untuk tidak membiarkan seorang pun masuk ke ruangannya. Namun tiba-tiba si kakek tua itu ada di dalam ruangan Nabi Zulkifli padahal pintu tertutup. Nah, dari sana Nabi Zulkifli mengetahui bahwa kakek tua itu bukanlah seorang manusia biasa. Dia adalah seorang iblis yang hendak menghancurkan Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku yang solih dan solihah, dari kisah Nabi Zulkifli tersebut kita dapat mengambil beberapa sikap Nabi Zulkifli yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Zulkifli adalah seorang yang sangat taat beribadah kepada Allah, maka kita pun harus senantiasa taat beribadah kepada Allah, misalnya dengan cara mendirikan sholat. Yang kedua, Nabi Zulkifli senantiasa rajin berpuasa, maka kita juga dapat melakukan puasa dengan melakukan puasa sunnah, misalnya kita melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Arafah atau puasa yang lainnya. Yang ketiga, Nabi Zulkifli selalu menepati janji. Nah, anak-anak, jika kita mempunyai janji kepada seseorang, maka kita harus menepatinya. Dan yang keempat, Nabi Zulkifli itu tidak mudah marah. Dia senantiasa sabar dalam berbagai keadaan. Nah, anak-anak, jika ada sesuatu yang membuat kita marah, maka kita harus dapat menahan amarah dan kita harus bersikap sabar. Nah, anak-anak, itulah keteladanan dari kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anakku yang soleh dan solihah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan khususnya bagi diri Ibu sendiri. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah.
Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.